menyalahkan anak. Jangan. Apalagi sampai nak nyumpai anak kita, oh kau nak kagak celaka, kau mati lah, kau mati ni anak kita, Bu. Apalagi ibu yang ngomong, jangan ya. Ngomong kau awas baik, kalau main pecah kepala, pecah ni anak kepala kita. Tak tahu lantarannya apa, bisa jadi ada musibah. Karena omongan kita sebagai wong tua, apalagi seorang ibu. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dalam kita mendidik anak-anak kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama sekali yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada anak-anak kita sholat. Setelah tadi keimanan kepada Allah dibuktikan dengan apa? Sholat. Aqimis sholat. Yang kedua, kalau sholat sudah kita ajarkan dan kita pun sebagai wong tua sudah kita aplikasikan. Yang kedua, selain sholat, aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf. Mengajarkan kepada anak kita akhlak. Tingkah laku yang baik. Karena kalau kita sholatnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus, Bu, ibadah kita khawatir kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, kalau kita sekali lagi sholatnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus, dengan tetangga masih galak syirian, dengan tetangga masih galak suuzon, dengan tetangga masih galak ngatoin, dengan keluarga terkadang masih mudah-mudahnya memutus silaturahmi, padahal sholat wong ini ngaku main dosa. Ya karena dirinya sendiri yang tidak benar dalam mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupannya. Karena kan sudah jelas baginda Rasulullah SAW mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sudah sholatnya benar, bagus sholatnya, maka insya Allah kita terjaga dari hal-hal yang keji dan munkar. Jadi kalau ada yang sholat masih melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka yuk kita introspeksi sholat kita. Kita introspeksi ibadah kita. Mungkin kita ibadah niatnya baru cuma hanya melepas kewajiban baik. Sholat sudah itu gur, tidak lagi manu caranya kita ini akhlak kita menjadi bagus. Ini yang pertama. Jadi akhlak sekali lagi yang kedua. Setelah ibadah kita bagus, akhlaknya juga harus kita perhatikan benar-benar. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan juga mengajarkan kepada anak kita, menjelaskan kepada anak kita, nah kalau sama wong tua itu harus sopan, nah kalau sama wong tua kata-katanya harus bagus, jangan bentak-bentak. Ini terkadang kan dari HP ini lah, Bu, tontonan-tontonan anak-anak kita ini kalau tidak kita perhatikan, walaupun anak itu ada umurnya baru 3 tahun, 4 tahun, baru kelas 1 SD, tapi omongannya sudah ngalahin kita ibu-ibu ini. Ngalahin kita wong tua terkadang omongannya. Kenapa? Karena dari HP ini tadi. Makanya perlu kita perhatikan benar-benar. Boleh kita anak kita main HP, boleh, Bu. Jangan kita larang anak kita main HP karena ini teknologi. Kalau kita larang anak kita gaptek, cukuplah kita wong tua we gaptek ya, tidak ngerti dengan teknologi. Anak kita jangan. Karena apalagi sekarang ini sekolah kan terkadang berubah-ubah. Kagak normal masuk kelas, tahu-tahu daring. Sekolah di rumah main HP, stres gitu kalau tidak ngerti anak kita HP, tidak stres wong tuanya. Jadi boleh main HP silakan, tapi tetap harus kita kontrol karena HP ini merupakan teknologi. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, senang atau tidak senang, yang namanya HP ini tetap harus kita bisa kuasai. Apa yang ada di dalam HP kita ini tadi? Manfaat apa yang kita bisa ambil dalam HP ini tadi? Itu harus kita kuasai. Jadi jangan sampai ketika anak kita main HP dilarang, jangan. Boleh silakan, tapi tetap harus dalam pantauan sebagai orang tua. Jadi kita ajarkan, terutama kalimat kata-kata tadi, wanha 'anil munkar. Yang selanjutnya apa? Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min 'azmil umur. Yang pasti memang Bapak Ibu, dalam kita menjadikan anak-anak kita nanti insya Allah anak-anak yang soleh dan soleha, walaupun kita sudah usaha, perlu juga kita banyak bersabar. Karena dalam kita ngajak uang, ngatur anak kita, menjadikan anak kita menjadi baik, itu tentunya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak cukup dengan kalimat simsalabim abrakadabra, tidak. Tapi harus ada ikhtiar usaha.
Dan dalam perjalanan kita menjadikan anak-anak kita, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, keluarga yang baik. Tadi kami katakan di awal perlu juga kesabaran. Makanya di situ juga Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Bersabar kalau toh dalam perjalanan kita mendidik anak-anak kita diuji. Mungkin anak kita maaf masih ada yang tidak nurut sama kita, anak kita yang masih agak keras sama kita, bersabar dan jangan ditinggalkan. Ini terkadang kita sudah ada sahabat ditinggalkan puluh anak kita, jangan. Tetap harus dibimbing, selalu dibimbing dan didoakan. Insya Allah ketika orang tua tadi selalu memperhatikan anaknya, mendoakan, membimbing selalu anaknya, insya Allah Allah pasti akan memberikan hasil yang baik buat kita sebagai wong tua. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus sama-sama kita lakukan dalam keluarga kita. Kalau kita menginginkan sekali lagi anak-anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, dan bimbingan ini tadi kami katakan di awal, selain di tempat-tempat belajar, yang utama bagaimana kita didik anak kita di rumah yang lebih utama. Wong tua, apalagi saat ini alhamdulillah rumahnya sudah bagus lah, tenang lah, nyaman ya. Insya Allah rumah ini akan diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah ini akan dijadikan oleh Allah rumah yang baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, bukan baiti nari. Bukan rumahku adalah neraka bagiku. Tidak betah di rumah. Nanti kan ada juga wong yang tidak betah di rumah. Suami tidak betah di rumah, kalau masuk rumah mulailah itu ngelihat bini merengut baik gitu kan, ngelihat bini pakainya compang-camping baik, tidak semangat, tidak betah lagi di rumah. Ada yang mau itu di sini, Bu? Ati, tapi perlu kita perhatikan sama-sama. Kita bersama-sama menjadikan rumah kita ini baiti jannati. Mana caranya tadi? Di antaranya menjadikan keluarga kita keluarga yang selalu dekat kepada Allah. Di rumah ini selalu kita tegakkan sholat, selalu dengarkan bacaan Al-Quran. Insya Allah kalau rumah ini selalu ditegakkan sholat dan bacaan Al-Quran, maka rumah ini nanti akan menjadi rumah yang baiti jannati. Dingin. Kenapa rumah itu panas? Karena di situ banyak jinnya, banyak syaitonnya. Karena setiap rumah ini Bapak Ibu ada kalau makhluk itu. Maka oleh karena itu mana caranya agar kita bisa menguasai makhluk ini, agar bisa kita menghalau makhluk ini dengan apa? Tadi dengan banyak ibadah kepada Allah, sholat kita tegakkan di rumah, banyak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah rumah ini dan keluarga semuanya akan dijadikan keluarga yang baik, dan bukan cuma di dunia saja baik, kita pun nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan keluarga mereka, istri mereka, semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya Allah. Menikmati apa? Diberikan oleh Allah fakihun, buah-buahan. Diberikan buah-buahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena keluarganya ketika di dunia keluarga yang soleh, keluarga yang beriman kepada Allah, keluarga yang menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dan tentunya sekali lagi ini merupakan harapan kita semua, terkhusus harapan dari Bapak Rahmat Uganda dan Ibu Sukamti, agar keluarga ini kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluarga yang selalu istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, dan keluarga-keluarga yang insya Allah selalu diberikan keimanan yang mantap dalam diri kita, keimanan kita yang pada akhirnya nanti dengan keimanan ini, ibadah yang kita lakukan ikhlas mengharapkan ridha Allah, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Sebagaimana doa kita selalu kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Semoga sekali lagi kita semua keluarga-keluarga kita akan dikabulkan dan akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebahagiaan di dunia ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.
Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Rahmat dan istri jangan disampaikan sama Bapak polisi. Apa bahaya Pak, gara-gara salah ngomong tangkap bohong aku ada. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada khilafan dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak yang baru dikhitan insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, dan juga keluarga ini semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang selalu insyaallah istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa rumah yang baru di tempat ini akan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الغنيين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لساوينمون بن فلان ورسيم بنت رسد نمو ورسد نمو بن فلان ومرلنا بسمك بنت لميرين ولد من بن كرمو سنتونو وبيت بنت مركم جويو درمو ومحمد أمين بن أبس ومحمد علي بن عبدالهني. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير. اقض حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في